Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai besok ya, hari Jumat ya, sampai 4 hari ke depan ya, sampai batas waktu hari Senin ya. Artinya kan 4 hari ke depan. Tentunya masih di bulan Maret 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan memprediksikan, akan menerawangkan ya, 4 zodiak dan 3 show. Sekali lagi 4 zodiak dan 3 show yang dimana akan dihantam sebuah kerezekian ataupun keuangan di 4 penjuru ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama langsung seperti biasa, saya akan tarik dulu energi dari kalian semua ya yang sedang menonton ya. Semoga bisa selaras dan nanti akan kita bacakan seperti biasa alurnya ya, seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap seperti biasa ya, saya akan bacanya alur cerita dari perjalanan kalian ataupun clue ya. Semoga akan bisa selaras. Oke ya, sekarang kita lihat untuk clue yang pertama ya. Di sini ada 5 cup ya, 5 of cup, 3 cup terguling ya, 2 cup ini masih berdiri sama seseorang ini yang kelihatannya lagi bersedih ya, ataupun ada kekecewaan di sini.
Clue yang kedua di sini ada Queen of Pentacles, ada ratu duduk ya sedang memegang koin ataupun melihat koin ya. Clue ketiga di sini muncul petunjuk depul. Ada seseorang berjalan, ya, ini tidak melihat ke depan ya, jalannya sedang terputus di sini depul. Clue keempat, oh di sini ada the devil. Ini tidak main-main ya, ada sepasang kekasih nih, ya, sedang dirantai ya, belakangnya ada iblis ataupun syaitan ya di sini ya. Wow, energinya sangat kuat sekali ya. Ya, kita bacakan dulu. Ini untuk clue yang pertama ya, ataupun kartu yang pertama. Setelah saya deteksi ya, secara penerawangan juga saya rasakan dengan energi rasa ya. Ini buat semua yang sudah bergabung ataupun sudah yang sedang subscribe ya, ataupun yang sudah menonton di sini ya. Ini kelihatannya banyak dari kalian ya, yang bisa dikatakan masih adanya sebuah kekecewaan, masih adanya sebuah pemikiran-pemikiran, masih adanya sebuah kesedihan-kesedihan. Ini yang saya rasakan. Kenapa seperti itu? Karena saya merasakan banyak dari sahabat di cenderung batin ya, yang mungkin ya ketika sudah berjuang keras ya, sudah bekerja keras, sudah usaha keras untuk menyetapkan suatu finansial ataupun suatu kebutuhan hidup lah, katakanlah seperti itu. Tetapi yang didapat di sini belum bisa sesuai ekspektasi kalian, gitu loh. Belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang selama ini mungkin sedang kalian butuhkan. Gitu. Karena saya merasakan di sini pengeluaran kalian ini sangat-sangat lebih besar ataupun cukup banyak gitu loh dibanding pemasukan. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya dengan keluarnya kartu 5 cup ini memberikan sebuah sinyal kuat ya bahwa memang banyak dari kalian ya, yang sudah berusaha keras, sudah berjuang keras, sudah bekerja keras bahkan sampai kewalahan pun di sini. Katanya apa yang menjadi keinginan kalian belum bisa kalian rasakan sepenuhnya di sini. Apakah tidak ada pemasukan? Ada, tetapi saya rasa di sini masih dalam tahap kekurangan lah, gitu loh, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan. Makanya ini saya merasakan adanya sebuah energi kebingungan ya, kesusahan ya, entah bingung mau mencari solusi di mana ya, gitu loh. Mau lepas dari semua masalah ini dengan cara seperti apa? Itu yang saya rasakan. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Ya balik lagi gitu sobat. Jadi apa yang sudah kalian kerja keraskan selama ini itu belum bisa membuahkan hasil. Kira-kira seperti itu ya. Ini di clue pertama. Terus di clue kedua, di sini muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat semua ya di channel ruang batinnya. Ini juga terkadang kalian apa ya? Adanya sebuah renungan, adanya sebuah pemikiran ya. Gitu. Bagaimana caranya mendapatkan keuangan yang stabil ataupun bagaimana caranya kembali seperti semula. Karena yang saya rasakan di clue kedua di sini awalnya ataupun mulanya ini banyak yang mungkin dalam tahap stabil gitu loh. Banyak yang sudah tercukupi lah dalam arti kebutuhan-kebutuhan apapun itu ya. Cuman kan seiring berjalannya waktu di sini. Artinya apa? Ya adanya sebuah grafik penurunan gitu loh. Makanya banyak sekali yang mikir ya, yang merenung, yang ingin mencari solusi jalan keluar bagaimana caranya lepas dari keterpurukan. Dan saya merasakan di clue kedua di sini sebetulnya banyak dari kalian yang sedang menjaga gitu loh, menjaga keuangan. Dalam arti jangan sampai terlalu besar lah untuk pengeluaran kalian dibanding pemasukan. Cuman apalah daya di sini sobat. Memang saya rasakan di sini memang kebutuhan kalian itu banyak, memang kebutuhan kalian itu besar. Makanya kalian di sini terkadang sulit untuk apa ya, untuk membagi sebuah keuangan gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Jadi clue kedua ini jelas kalian dalam kesulitan untuk bisa membagi itu loh. Nominal berapa yang harus dikeluarkan, nominalnya itu berapa yang harus kita simpan. Kira-kira seperti itu. Karena di sini memberikan sebuah gambaran
yaitu adanya sebuah kekonsentrasian, adanya sebuah kefokusan bagaimana cara untuk menjaga keuangan agar tidak semakin terpuruk. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang saya rasakan ini, ya insya Allah itu akan mendekati apa juga yang kalian alami. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya. Di clue ketiga ataupun kartu ketiga, di sini muncul petunjuk debul sahabat. Artinya apa? Artinya di sini kalian diberikan suatu pesan ataupun suatu warning yang sangat keras ya di sini ya. Demi apa ya? Demi kebaikan kalian juga. Maksud saya begini ya. Ini yang saya tangkap ya sebagai sinyal kuat. Artinya kalian harus bisa betul-betul waspada ataupun mengontrol sesuatunya sobat di sini. Apalagi tentang masalah keuangan ataupun finansial kalian. Gitu loh. Jangan kalian beranggapan hari ini saya punya uang, hari ini saya punya rezeki, terus kalian loss. Gitu loh. Kalian royal ataupun kalian hambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak penting. Nanti kalian akan bisa terperosok di sini. Ini sudah pasti kalian bisa terperosok nantinya. Nah, seperti itu ya. Harap waspada di clue yang ketiga di sini. Karena apa? Karena saya merasakan juga sih ya di sini terkadang sebuah keinginan kalian ya. Ini terkadang sulit untuk dicegah gitu loh. Ya bagi saya sih ya itu saya kembalikan lagi sama sahabat semua di cenderung batin gitu loh. Karena apapun juga kalian nantinya sendiri yang merasakan. Kan seperti itu. Untung ruginya, baik buruknya itu kan kalian sendiri yang merasakan. Cuman sekali lagi di kartu debul ini diberikan sebuah pesan bahwa kalian harus waspada. Karena apa? Karena saya menangkap memang banyaknya kesulitan yang akan kalian hadapi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan banyaknya kesulitan? Karena di kartu keempat muncul petunjuk The Devil, sobat. Nah, seperti itu ya. Nah, The Devil ini memberikan sebuah gambaran ya, memberikan sebuah petunjuk buat kalian ya, bahwa kalian ini banyak yang istilahnya itu sudah adanya sebuah tembakan energi negatif yang cukup kuat. Seperti itu. Dan ini saya rasakan disebabkan oleh orang-orang sekitar kalian yang iri sama kalian gitu loh. Sehingga apa? Sehingga berusaha untuk bisa menyetop ataupun berusaha untuk bisa membuat kalian susah, membuat kalian kebingungan. Ini loh muncul petunjuk The Devil. Ya banyak juga nih ya, dari sahabat cenderung batin terutama ketika mengalami kesulitan di faktor finansial ataupun keuangan. Saya merasakan bahwa memang betul gitu loh. Adanya sebuah tembakan, jangan kaget, itu bukan alami, bukan murni sobat. Adanya sebuah energi paksaan, jadi energi negatif ya. Istilahnya itu black magic ini dipaksa memang dikirimkan sama kalian ya, sehingga apa? Agar kalian adanya sebuah penurunan, adanya sebuah kesusahan-kesusahan. Seperti itu ya. Dan saya merasakan di sini banyak juga yang sudah mengakar gitu loh. Yang sudah terikat di sini. Seperti itu ya. Ya semoga saja banyak dari sahabat ruang batin yang nantinya akan terlepas ya. Karena apa? Melepas sebuah energi negatif ataupun tembakan black magic itu ya kalau dikatakan mudah ya tidak mudah, ya. Dikatakan sulit ya tidak sulit. Semua ini kan apa ya? Terserah ataupun tergantung sama kalian semua. Ada keniatan atau tidak. Nah, ketika ada keniatan pasti ada jalan sobat. Gitulah. Di mana ada sakit pasti di situ ada obat. Tergantung kitanya sendiri mau tidak. Nah, kan seperti itu. Ya sama-sama kalian ketika kalian merasakan kesulitan, keterpurukan, ya alangkah baiknya tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa itu pun tidak cukup sobat. Kita harus adanya suatu ikhtiar-ikhtiar gitu loh. Adanya sebuah pergerakan ataupun perjalanan ya. Nah, gitu loh. Mencari mungkin orang-orang di bidangnya ataupun siapapun itu sharingkan di situ. Biar kalian lepas. Ketika kalian tidak mampu menyikapi masalah kalian sendiri. Nah, kan seperti itu. Kalau kalian mampu, ya silakan. Nah, gitu loh. Diselesaikan secara sendiri. Cuman saya merasakan ya di sini memang energinya cukup berat ya, gitu loh. Harus disaringkan lah. Biar kalian apa ya berkurang sobat bebannya. Sering saya mengatakan ketika kita sharingkan itu kan mengurangi beban kita. Nah, gitu loh. Nah, maka di situ persentase energi negatif juga akan turun. Nah, seperti itu ya. Ya, sekarang kita buka ya untuk kartu kesimpulan ataupun kartu konfirm ya. Semoga akan mendapatkan jawaban yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wow, di sini muncul kembali ya. Ace of Pentacles ya. Ini tanpa
terduga ya di sini ya, ataupun tanpa disengaja ya. Ini muncul petunjuk sekali lagi Ace of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini akan ada suatu keuangan yang cukup lumayan di sini. Kelihatannya ini akan hadir sama kalian ya. Dalam arti di 4 penjuru. Mantap ya ini ya. Saya sudah tidak bisa ngomong lagi karena di sini jelas bantuan semesta akan insya Allah akan terbukti nyata buat kalian. Ya, terutama nantinya yang terkoneksi di 4 zodiak dan 3 sio. Ini mantap ya. Ace of Pentacles. Jadi kesulitan kalian, hambatan kalian sampai saat ini pun tentang masalah keuangan ataupun kerjaan insya Allah akan terbantukan ya di 4 hari ke depan. Cuman lagi-lagi balik ya, ini tergantung sama aura kalian. Ketika aura kalian masih stabil ataupun sudah pernah dibuka, ya itu tidak menutup kemungkinan akan terkoneksi kuat. Kalian akan dihantam sebuah keuangan-keuangan entah dari mana datangnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik ya 4 zodiak dan 3 sio ya. Silakan berdoa semoga itu akan salah satu menjadi milik kalian. Oke sobat ya, langsung saja kita buka ya untuk sionya dulu ya. Ini selamat ya kalian yang mempunyai sio tiger ataupun harimau ya. Ini selamat, kalian akan dihantam sebuah keuangan, sebuah kerezekian di 4 penjuru ya dalam waktu 4 hari ke depan ya. Yang kedua, selamat kalian yang mempunyai sio goat ataupun sio kambing. Ini mantap juga mengikuti ya. Dan yang terakhir ini selamat kalian yang mempunyai sio rabbit ataupun sio kelinci. Ini juga sama, kalian akan dihantam sebuah kerezekian. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya ya, 4 zodiak. Wow, ini mantap ya. Lagi-lagi zodiak ini keluar ya. Selamat kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius. Ini mantap ya. Kayaknya kemarin ini apa zodiak Sagittarius ini sudah keluar, sekarang keluar lagi. Wow, ini juga mantap ya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ya, kali ini kalian diuntungkan, ini Sagittarius sama Leo masih mendominasi ya, dalam arti apa ya, kekuatan energinya ataupun kebersinarannya ya. Kalau dilihat secara zodiak ini Sagittarius sama Leo ini kelihatannya masih stabil, masih apa ya, masih bertahan lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi masih bagus. Untuk yang ketiga, selamat kalian yang mempunyai zodiak Libra. Ini mantap ya Libra ya.
kali ini Libra yang selalu apa ya, yang selalu disulitkan dengan berbagai aspek masalah. Kali ini Libra akan diuntungkan karena terbantukan semesta. Zodiak keempat ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Pisces. Ini mantap ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah 3 sio dan 4 zodiak sudah saya informasikan ya. Insya Allah dalam waktu yang cepat ya, 4 hari ke depan ya, bisa saja besok ya, bisa saja besok Jumat, bisa saja Sabtunya ya, bisa saja Minggunya, bisa saja hari Senin. Insya Allah di dalam hari-hari yang sudah saya sebutkan, salah satu hari itu akan adanya sebuah keberkahan buat kalian, terutama yang terkoneksi di 4 zodiak dan 3 sio, kira-kira seperti itu ya. Nah bisa saja hari ini juga bisa ya. Sekarang kan Kamis ya, bisa saja hari inilah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, cuman sering saya mengatakan ya, ini 4 zodiak kan sudah keluar ya, dan 3 sio sudah keluar ya. Positif adanya sebuah akan dihantam sebuah kerezekian, cuman ya istilahnya itu ya jangan senang dahulu, dalam arti ya tetap kita harus waspada. Karena apa? Karena kartu keempat kalian muncul The Devil. Jadi bisa dikatakan The Devil ini bisa juga bersarang di 4 yang mempunyai 4 zodiak ini, ataupun The Devil ini bisa juga bersarang yang mempunyai 3 sio. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ini lagi-lagi balik ya, tergantung aura kalian gitu loh. Karena di sini tembakannya cukup kuat, tidak tanggung-tanggung. Yang muncul langsung muncul petunjuk sinyal The Devil, artinya ada sebuah energi yang sangat kuat di dalam diri kalian, terutama juga yang terkoneksi di 4 zodiak dan 3 sio. Kira-kira seperti itu ya. Dan satu lagi ya, biar kalian tidak bingung, ketika zodiak kalian keluar, sio tidak keluar, ikuti zodiak. Begitu sebaliknya, ketika sio kalian keluar, zodiak kalian tidak keluar, ikuti sio. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan ini poin terakhir ya. Misalkan sama-sama zodiak Pisces ataupun sama-sama yang mempunyai zodiak rabbit ataupun kelinci ya. Nah, ketika ada 2 orang ya, gitu loh. Yang satunya ini akan mendapatkan sebuah keuangan ataupun cocok lah seperti readingan saya. Yang satunya kok tidak, justru semakin kesulitan, padahal sama-sama zodiaknya. Nah, sering saya mengatakan berarti apa? Berarti yang tidak mendapatkan sebuah keberkahan ataupun yang mungkin belum mendapatkan sebuah kerezekian ya, kalian auranya sangat tertutup di sini. Karena sekali lagi sudah muncul The Devil, sudah ada peringatan keras. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, satunya lagi ketika memang cocok dan kalian akan dihantam sebuah keuangan dalam waktu yang sangat cepat, 4 hari ke depan, artinya apa? Ya aura kalian mungkin di situ masih bagus, masih stabil, ataupun mungkin sudah pernah kalian buka sendiri secara aura, ataupun minta bantuan orang lain, ataupun minta bantuan sama saya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Next ya, intinya apapun yang sudah saya informasikan ya, sekali lagi ini semua bersifat general reading ya, gitu loh. Jadi energinya memang tidak semua resonate, tetapi yang ketarik. Makanya saya tadi mengatakan ya, ketika kalian ingin adanya sebuah kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, gitu loh. Biar saya bisa mendeteksi. Apalagi ketika kalian mempunyai masalah yang berat ataupun ringan, saya akan memberikan saran ataupun solusi terbaik ya. Terlebih-lebih ketika kalian nanti terdeteksi adanya sebuah penutupan aura ya, saya akan berusaha untuk menghancurkan dinding penghalangnya agar aura kalian bisa kembali stabil, kembali bersinar ya, kembali berseri-seri, maka akan bisa mengundang sebuah kerezekian, kepositifan, kebaikan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu ya. Dan ingat sekali lagi, 1 zodiak dan 1 sio ya, ini tidak mungkin dimiliki 1 orang. Jadi lagi-lagi balik, ini tergantung aura kalian, siapa yang bagus, siapa yang masih stabil, insya Allah akan tepat, akan resonate. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan sobat. Jadi syukuri, aminkan, karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik ya, sering saya memberikan sebuah pesan agar kalian lekas bergerak ya, lekas bangkit, dan agar kalian lebih waspada lagi dalam menjalankan ataupun melangkah di berbagai faktor apapun. Nah, kira-kira kan di situ. Karena jelas sobat gitu loh. Ketika kita ingin adanya sebuah perubahan nasib ya, kita sendiri yang harus berjuang. Karena nasib tidak mungkin berubah secara otomatis gitu loh. Minimal apa? Ya tetap minimal ada 3 poin. 1,
tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan ya, biar mendapatkan solusi dan masukan. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat di situ. Nah, ketika itu sudah selesai semua, kunci terakhir apa? Kunci terakhir ya kita harus pasrah sudah, dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, kan kira-kira seperti itu. Di situ sobat, letak kuncinya itu di situ. Oke ya, next ya. Yang terpenting adalah apapun berita yang sudah saya sampaikan semua ini ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini semua bersifat general reading. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kalian semua harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.